Romo Nanda Baharudin, tokoh agama Buddha dari Wihara Siddhartha, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kami hadir genap hari ini 10 orang dengan dihadiri 6 pria dan 4 wanita. Oh, sangat membahagiakan ya. Kami dijemput oleh panitia dari awal hingga tiba di sini dengan selamat, penuh kebahagiaan dan penuh kesenangan. Ini 4 kali ya, kan waktu itu pernah juga berhenti ya selama COVID ya, nggak berkunjung ke sini karena memang di sini juga nggak ada kegiatan. Ya, di sini sangat membahagiakan dan beruntung sekali saya bisa hadir di tempat yang nyaman, asri, pelayanannya sangat memuaskan. Pertama dijemput ya di Tangerang sampai ke sini, keamanannya juga memuaskan. Jadi kita ada rasa aman tiba di sini dan kemudian sambut di pintu gerbang ya dengan salam, dan juga pelayanannya saat menerima kunjungan kami, saat kami menerima konsumsi, dan saat penyediaan kamar itu semua sangat luar biasa di sini. Jarang saya temukan tempat yang pelayanannya seperti di Al-Zaitun ini, Pak. Sangat toleransi sekali orang-orang di sini. Dari mulai chef, panitia, juga anak-anak yang bersekolah di pesantren ini ya. Walaupun ini pondok pesantren, tapi tidak ada perbedaan antara yang Muslim dan non-Muslim. Juga terutama dari kami ya Pak ya, yang agama Buddha itu yang termasuk mungkin minoritas ya. Tapi pelayanan tanpa beda, semua disama ratakan ya, dari segi pelayanan, dari segi lain-lain yang saya rasakan sangat luar biasa. Jarang sekali ada tempat yang seperti ini. Ini benar-benar bisa menerapkan Indonesia Mini. Saya dengar ya di sini dari mulai penanaman padi, hasil bumi, ternak, dan penangkapan ikan pun ingin swadaya. Itulah yang diharapkan oleh sebagian besar bangsa kita. Itu berupaya sendiri. Istilahnya ya, kita harus menanam hasil bumi sendiri untuk rakyat sendiri. Itu jangan tergantung sama pihak luar. Oh, sangat selaras sekali Pak, sangat cocok sekali ya. Beliau menerapkan program dari pemerintah yang terdahulu sampai pemerintah sekarang, termasuk mandiri pangan, mandiri industri, dan mandiri pertanian. Semua ditargetkan ya, dijalankan dengan penuh kesungguhan hati ya, terutama dari saya yang memimpin di sini menerapkan semua. Dan saya juga nggak segan-segan untuk turun ke pertanian, seperti nanam padi kita nanam langsung contoh ya, kemudian peternak melihat langsung. Itulah yang saya mengharapkan di sini itu bisa mandiri di Al-Zaitun ini dan bisa menerapkan apa yang dicita-citakan oleh sebagian besar pengurus di Al-Zaitun ini, terutama dari segi mandiri pertaniannya, mandiri industrinya, dan sebagainya. Sehingga sampai sopa pun saya dengar bikin sendiri, beliau memperbaiki sendiri kalau rusak. Itulah yang luar biasa. Mazhar Kebinekaan Bersatu. Dan saya pertama di tahun lalu itu membela pendidikan Al-Zaitun. Tetapi yang kedua kali ini saya datang ke sini bela dua-duanya Pak, ya, termasuk Syekh Panji Gumilang. Ya, kenapa? Karena saya menganggap bahwa beliau itu dikriminalisasikan. Ya, nah ini kita orang Islam sendiri yang mengkriminalisasikan ulama. Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya. Ya, yang memberikan wewenang untuk mengeluarkan fatwa ya tentang perbedaan pemahaman keimanan itu siapa? Ya, ahli agama pun tidak bisa mengeluarkan fatwa. Ya, itu. Nah di dalam tafsir Fizril Al-Quran sendiri pun mengatakan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk memilih pilihannya tersendiri, ya, dan mereka itulah yang akan bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Nah ini tentang perbedaan pemahaman Pak, tidak bisa dikeluarkan fatwa, ya. Kalau memang dikeluarkan fatwa itu bubar saja, itu keempat mazhab itu. Keempat mazhab itu kan punya perbedaan pemahaman, tetapi tidak dijadikan suatu perdebatan, ya. Nah itu. Jadi pertama saya perlu kemukakan bahwa seorang syekh
tentunya punya tingkat keilmuan agama sangat tinggi. Ya, beliau itu adalah peduli terhadap kemanusiaan. Ya, nah maksudnya seharusnya pemerintah harus menduplikasi ya pendidikan yang ada di Al Zaitun ini untuk ke pondok pesantren yang lain. Nah, di situ ada tertulis toleransi dan perdamaian. Nah, ini harus menjadi contoh untuk pondok pesantren yang lain. Ya, saya baru ketemu di Mansat Al Zaitun ini, ya, pondok pesantren artinya yang merupakan dakwah terbesar umat Islam di seluruh Indonesia. Baru ada tertulis terpampang bahwa perdamaian, kebinekaan, perdamaian dan perdamaian. Nah itu, dan itu terlembagakan Pak. Ya, kita mendukung termasuk Ormas Solidaritas Nasional Kebinekaan Bersatu yang berplatform nasionalis dan Pancasila. Tentunya ada satu misi sama Syekh Panji Gumilang. Ya, tentunya saya juga harus bersama-sama sama dia. Ya, kenapa? Ya, karena hakikatnya bangsa Indonesia ini kebinekaan, tidak mayoritas dan minoritas. Ya, itu kira-kira seperti itu.